Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan yang kami muliakan, kepada seluruh pendengar kami di mana saja kita berada, yang goib dan goibah, yang tak nampak semua, tapi insyaallah semua kita insyaallah masuk surga. Kepada pimpinan karyawan dan karyawati PT Radio Raw FM di mana saja beliau berada, karyawan-karyawati kita, penyiar kita Buru Nasti yang selalu setiap mendampingi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan curahan rahmatnya. Mudah-mudahan kita menjalani hidup ini dengan penuh ikhlas. Insyaallah rezekinya akan deras, dan mudah-mudahan dalam menjalani hidup ini kita tulus. Insyaallah rezeki kita pun tak akan putus. Amin ya rabbal alamin. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah. Semoga hidup kita jalani dengan mudah. Rezeki yang kita nikmati rezeki yang halalan thayyibah, dan keturunan kita, putra-putri kita mudah-mudahan termasuk zuriatan thayyibah, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan hayatan thayyibah. Insyaallah hidup kita pun akan penuh berkah yang halal dan berkah. Mudah-mudahan para pendengar kami cepat-cepatlah ke Makkah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tokoh yang menjadi contoh dalam mengambil keputusan, tidak pernah ceroboh, dan beliau tidak pernah berbuat yang tak senonoh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi wa zurriyyati wa ahli baiti ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar kami di mana saja kita berada, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Iza masyahu syarru zazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Wa iza massahul khairu manu'a. Dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan solat. Alladzina hum ala solatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan solatnya. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Lis-sa'ili wal mahrum, bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Walladzina hum min
'adzabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak ada orang merasa aman dari kedatangannya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidaklah tercelah. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulinya dan janjinya. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara solatnya. Ulaika fi jannatim mukramun. Mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja kita berada, yang insyaallah semua kita masuk surga. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij yang kami bacakan mulai daripada ayat 19 sampai ayat 35. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan memastikan bahwa kita manusia ini pada umumnya bersifat keluh kesah, berkeluh kesah, dan dia amat kikir. Kapan dia berkeluh kesah? Ketika dia diuji Allah dengan berbagai kesusahan. Kapan ia kikir? Ketika Allah mengujinya dengan berbagai kebaikan kenikmatan. Ini sifat umum manusia. Umumnya manusia ketika diuji kesusahan, kesempitan, kesulitan, dia itu pada umumnya berkeluh kesah. Ketika Allah uji dia dengan kemudahan, kelapangan, kenikmatan, dan kebahagiaan, pada umumnya manusia amatlah kikir. Tapi ada orang-orang tertentu yang memiliki sifat yang tangguh. Ketika Allah uji dia dengan kenikmatan, dia bersyukur. Ketika Allah uji dia dengan kesusahan, kesempitan, dia bersabar. Itulah ajaibnya orang-orang yang beriman. Luar biasanya. Dan begitulah dahsyatnya dan begitulah hebatnya orang-orang beriman. Siapa orang yang tangguh itu? Sudah kita bacakan surah Al-Ma'arij ayat 22 sampai ayat 35. Siapa orang yang tangguh, yang tetap dia dalam keadaan tenang walaupun diuji dengan kesusahan, kesempitan, dan dia tetap bersyukur, menggunakan segala sesuatu fasilitas kehidupan dan waktunya dalam hidup ini untuk kebaikan. Yaitu ada orang
yang memiliki amalan. Ada 8 amalan yang membuat kita tangguh di dalam kehidupan. Yang pertama, yang tangguh dalam kehidupan adalah orang yang tetap menjaga solat. Yang kedua, orang yang suka berbagi. Yang ketiga, orang yang yakin seyakin-yakinnya akan ada hari pembalasan. Dan yang keempat, orang yang takut terhadap azab Tuhan. Yang kelima, orang yang memelihara kemaluannya. Yang keenam, orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Yang ketujuh, orang yang memberikan kesaksian. Yang kedelapan, orang-orang yang memelihara solat. Tentu ini ada sesuatu yang sangat unik. Orang yang tangguh itu yang pertama adalah orang yang menjaga solatnya. Yang terakhir adalah orang yang memelihara solatnya. Solat ini adalah yang paling utama. Bagaimana penjelasannya? Insya Allah akan kita jelaskan setelah iklan yang berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, rekan rau di mana saja kita berada, mudah-mudahan kita semua tetap dalam bahagia. Orang yang tangguh menghadapi kesulitan dalam hidup ini, orang yang tangguh dalam kehidupan dengan berbagai ujian, baik ujian kenikmatan maupun ujian kesusahan, dia tetap menjaga diri dan tetap menjaga ibadah. Siapa itu? Yang pertama adalah orang-orang yang tetap menjaga solatnya. Di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'arij tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan solat, alladzina hum ala salatihim daimun, yang mereka itu tetap mengerjakan solat. Ada di antara kita solat, walaupun solat apa adanya, solatnya hanya sesaat. Tapi kadang juga bisa solatnya secepat kilat. Ketika semacam baca mantra, ketika baca surat, dan ruku hanya sesaat, sujud hanya nyetur jidat, salam pinginnya cepat-cepat, jadilah yang 4 rakaat 5 menit selesai. Alhamdulillah, itu masih solat. Wa'mur ahlaka bisolah wastabir alaiha, ajaklah, suruhlah keluargamu untuk solat. Walaupun solatnya solat yang termasuk solat yang secepat kilat, tapi alangkah baiknya ditingkatkan solatnya. Solatnya jangan lagi solat yang secepat kilat, solat yang jangan termasuk lagi solat yang lalai, apalagi solat orang yang munafik, tapi adalah solatnya yang khusyuk, yang termasuk mendirikan solat. Tapi walaupun demikian, kalau dia masih solat itu sudah alhamdulillah. Yang penting dia solat. Mudah-mudahan nanti secara berproses, tahap demi tahap, dia akan menjiwai solatnya. Yang penting kita semua berkewajiban mengajak keluarga kita untuk solat, walaupun bagaimana model solatnya. Yang penting keluarga kita semua solat. Mudah-mudahan jauh dari maksiat dan mukanya pucat-pucat dan hidupnya akan tetap semangat. Ada solatnya tinggal-tinggal, solatnya bolong-bolong. Yang 5 waktu mungkin hanya 1 atau 2 solat yang dilaksanakan. Solat maghrib, solat saat sebagian orang kebanyakan solat. Apalagi ketika dia solat, ada mungkin hanya baru baju-baju yang baru, ya kan? Itu biarkan saja, yang penting dia solat. Orang yang masih solatnya dalam kategori atau
setingkat dengan orang yang hanya solatnya yang penting solat. Solat itu penting, walaupun solatnya tak berpengaruh dalam perilakunya. Yang penting dia solat. Kalau orang yang solat hanya seperti itu, apalagi solatnya lalai dan solat munafik, itu hal yang wajar kalau dia masih berkeluh kesah ketika diuji dengan kesusahan. Hal yang wajar. Dan ketika dia diuji dengan kenikmatan, dia lupa diri. Dia terbawa awan. Ketika dia dipuji orang, dia senang. Ketika dicaci maki orang, dia benci. Itu hal yang wajar kalau solat kita masih banyak yang tinggal, atau kita solat hanya semacam kita memakai ambulans. Ketika kita memakai ambulans itu kan ketika darurat itu. Kalau tak darurat, tak pernah dipanggil ambulans. Jadi ada orang yang solat ketika hanya darurat. Ketika dia kesusahan, ketika dia sakit, dia baru ingat kepada Allah. Orang yang solat seperti ini, maka jangan heran kalau hidup kita masih banyak mengeluh dan sering menggibah. Wajar itu kalau seperti itu masih solat kita. Tapi sebetulnya solat yang diharapkan kepada kita adalah solat yang setingkat, yaitu mendirikan solat. Itulah yang Allah jamin. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, allazina hum fi sholatim khoshi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Orang yang khusyuk dalam solatnya, dia dalam solat seolah-olah dia melihat Allah, seolah-olah Allah melihat. Dan kalau dia tidak melihat Allah, dia yakin seyakin-yakinnya Allah melihatnya. Dia solat dalam hal meyakini bahwa dia dalam salat itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin seyakin-yakinnya satu saat nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, di mana saja kita berada, salat tidak menjanjikan kekayaan. Orang yang salat tidak Allah janjikan dia kekayaan. Orang yang solat Allah tidak pernah janjikan dia selalu sehat. Dan orang yang solat Allah tidak janjikan dia jadi pejabat. Tapi Allah menjanjikan dia ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin yang solat tapi hidupnya makin susah, ujian-ujian hidupnya makin hebat, itu tandanya Allah ingin menguji kita. Karena kita ingin naik kelas. Namanya pun ingin naik kelas, diuji dengan berbagai ujian. Masa si Lia mau kelas 5, dia sekarang masih kelas 1. Diuji dulu beberapa tahun dengan berbagai ujian. Ada kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 2, kelas 3, naik kelas 4, kelas 5, sampai kelas 6 selesai SD-nya. Baru meningkat lagi sekolah menengah pertama, baru menengah atas kan, baru kuliah. Itu untuk mengikuti jenjang-jenjang itu kita diuji. Begitu juga lah dengan kualitas diri kita. Jadi saudaraku, solat itu tidak menjanjikan kekayaan, tapi menjanjikan ketenangan. Maka kalau ingin kita tenang hidup kita, solatlah. Hanya dengan mengingat Allah hati kita tenang. Kalau fasilitas kenikmatan duniawi itu tak menjanjikan ketenangan. Apakah orang yang kaya raya itu bahagia? Belum tentu. Apakah orang miskin itu menderita? Belum tentu. Yang membuat kita bahagia adalah takwa, yang membuat kita menderita adalah dosa. Oleh karena itu, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk memelihara dan menjaga solat kita. Insya Allah hidup kita akan tangguh. Yang kedua, orang yang suka berbagi. Orang yang suka berbagi adalah orang yang
bahagia. Dalam hidup ini Lia ada tipe-tipe orang. Tipenya ada orang yang suka mengkali-kali penghasilan kawan. Nah, itulah tandanya dia hasad. Ada juga orang yang mengurang-urangi hak kawan. Itulah tandanya dia tomak. Tomak, rakus alias sokal serakah. Ada juga dalam hidup ini dia suka menjolimi orang. Menjolimi orang, menambah-nambah bagian, itu namanya rakus. Mengurangi hak orang, itu namanya jolim. Orang yang suka mengkali-kali penghasilan, itu namanya hasad, dengki, iri hati. Dan yang kita diharapkan dalam agama kita, dalam hidup ini adalah suka berbagi. Kan itu matematika kehidupan dia kan. Ada tambah-tambah, ada kurang-kurang, ada kali-kali, dan ada bagi-bagi. Tapi pada umumnya orang itu suka mengkali-kali, suka menambah-nambah, dan suka mengurang-urangi. Agak jarang orang yang suka berbagi. Jadi berbagi ini, orang yang suka berbagi, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia begitu tentu, lisaili wal mahrum, bagi orang yang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mau, yang tidak mempunyai apa-apa tapi tidak mau minta. Ini ada dua tipe orang miskin ini. Ada suka meminta-minta, dan ada orang yang tak suka meminta walaupun dia tidak punya apa-apa. Dia mahrum, menjaga harga diri. Butuh dia bantuan tapi tak mau dia untuk meminta bantuan. Tapi dari segi kriterianya dan kategorinya, dia termasuk orang yang tak mampu dan dia layak diberikan bantuan, tapi tak mau dia meminta. Kalau dibantu dia terima, kalau tak dibantu dia tak datang ke kantor kepala desa atau kepala lingkungan marah-marah. Kenapa saya tak ikut bantuan tahun ini? Dia tiap marah-marah. Dia menjaga harga diri. Tapi ada model orang yang miskin, dia meminta didata, dan bahkan dia tak lagi pergi bekerja karena takut tak didata. Dia tidak bisa lagi bekerja karena tak ada nanti pendataan, tak ada di situ di rumahnya kan. Jadi orang yang minta-minta ini bisa jadi dia datang ke kantor kepala desa marah-marah di sana kalau dia tak ikut didata. Karena inilah tipe-tipenya orang yang miskin disebutkan Allah dalam Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij ayat 25. Saudaraku, dalam berbagi Allah wajibkan kepada kita yang pertama zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal atau zakat harta. Itu tujuannya supaya kekayaan itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya, tapi itu disalurkan, dibagi kepada orang-orang miskin. Kalau kaya dan miskin itu akan ada selamanya di muka bumi ini. Dan itu semua adalah sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Supaya orang kaya itu bahagia, maka diwajibkanlah kepadanya untuk berzakat, berimpak, bersedekah sesuai dengan kemampuan. Kalau bisa lagi, namanya kita pun manusia, dengan beramal dengan harta kita itu dengan melaksanakan wakaf untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat. Buat apa kita banyak harta tapi sejengkal tanah atau sekian rupiah pun tak rela kita wakafkan untuk kepentingan umat? Semua itu akan kita tinggalkan, dan semua kita akan diminta pertanggungjawaban. Dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan. Oleh karena itu, mari suka berbagi. Kalau suka berbagi, insya Allah tak ada orang yang iri, dan tak ada orang kaya yang tinggi hati. Apalagi
tak ada orang yang stroke sebelah kiri. Nanti jatuh di kamar mandi, akhirnya pun mati. Jadi saudaraku, mari kita suka berbagi, insya Allah hidup kita ini akan berarti. Yang ketiga, orang yang yakin hari pembalasan. Orang yang yakin pada hari pembalasan. Wallazina hum yusaddiquna biyaumiddin. Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan. Yakinnya si Lia ada namanya kematian. Yakin kan? Karena sudah banyak di depan kita yang mati. Iya, orang-orang terdekat kita, orang kita cintai sudah mendahului kita. Kita hanya tunggu giliran. Kita tak ada yang kita miliki. Semua ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ketika kita merasa memiliki, itulah sulitnya kita untuk berpisahan. Maka yang paling utama dalam hidup kita ini, jangan sampai hidup kita merasa memiliki. Yang kita perjuangkan dalam hidup ini, kematian kita adalah husnul khotimah. Kematian yang baik, meninggal dalam kebaikan. Imam Al-Utsaimin rahimahullah, dia berkata, bukanlah maksud dari husnul khotimah itu mengharuskan engkau meninggal di masjid atau di atas sajadah ketika sholat, atau engkau meninggal sedangkan mushaf itu sedang berada di kedua tanganmu. Bukan hanya itu yang dinamakan husnul khotimah. Tidak hanya itu yang mengharuskan kita disebut meninggal husnul khotimah. Karena sesungguhnya wafat sebaik-baiknya manusia di atas muka bumi ini, dan dia wafat berada di atas tempat tidurnya. Dan telah wafat sahabatnya As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, dan dia adalah sahabat terbaik yang juga wafat di atas tempat tidurnya. Telah wafat Khalid bin Walid di atas tempat tidurnya, padahal ia telah dijuluki pedang Allah yang terhunus dan telah terjun di 109 peperangan, dan ia pun tidak pernah kalah. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan berlepas diri dari kesyirikan. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan berlepas diri dari kemunafikan. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan berpisah dari pelaku bid'ah dan segala perbuatan bid'ah. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan tetap berpegang teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah, serta beriman kepada keduanya tanpa takwil. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan tidak meneteskan darah, mengganggu harta dan kehormatan kaum muslimin dan orang lain, melaksanakan hak Allah atas juga hak hambanya atasmu. Husnul khotimah adalah engkau wafat dalam keadaan hati yang selamat, bersih, niat yang baik, dan juga akhlak yang mulia. Tidak ada kebencian, kedengkian, dan permusuhan kepada seorang muslim. Husnul khotimah adalah engkau sholat 5 waktu pada waktunya dengan cara berjamaah bagi laki-laki, dan engkau pun menunaikan semua yang Allah wajibkan atas dirimu. Itulah saudaraku yang kita harapkan di akhir kematian kita, husnul khotimah. Jika kalau datang kematian bukanlah akhir kehidupan, tapi dia adalah awal kehidupan yang kekal abadi, maka akan ada hari pembalasan. Dunia ini adalah tempat kita tempat kita berladang, memperbanyak bekal dan amal ibadah. Maka saudara-saudaraku, mari kita meningkatkan amal sebelum dihitung. Dan jangan sampai kita menghitung-hitung amalan. Karena menghitung-hitung amalan itu sesuatu yang membuat kita bangga atas amal ibadah kita.
dan kita merasa cukup apa yang kita lakukan. Arwahu stagna. Kita merasa kaya, merasa hebat, dan merasa kita yang paling terhormat. Yakinlah dengan adanya hari pembalasan. Hari pembalasan yang semua amal ibadah kita akan dibalas. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yaitu surga dengan kenikmatannya, dan yang celaka akan dibalas dengan api neraka. Yakinkah kita dengan hari pembalasan? Saya ajak kepada kita semua seluruh para pendengar, yakinlah seyakin-yakinnya. Dengan yakinnya kita kepada hari pembalasan, membuat kita mawas diri. Hati-hati, lidah kita tak sembarangan ngomong. Kita berperilaku ada remnya. Jangan sampai rem bolong. Remnya bolong kan? Tak menentu, dan kita tanpa berpikir sebelum berbuat. Itulah saudaraku, kita semua berusaha semaksimal mungkin untuk meyakini hari pembalasan. Yang keempat, orang yang takut terhadap azab Tuhan. Orang yang takut terhadap azab Tuhan. Azab Tuhan itu ada. Azab Tuhan itu ada azab di dunia dan ada azab di akhirat. Ada datang azab Allah disegerakan di dunia untuk memberikan peringatan, diingatkan supaya kita kembali ke jalannya. Diberikan musibah, diberikan sakit, diberikan berbagai kesusahan dan kesempitan. Itu bisa jadi karena dosa-dosa yang kita lakukan, tapi itu semua adalah teguran, tanda kasih Allah supaya kita la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dalam pola makan tak teratur, tak halalan thayyibah, walaupun 4 salam sempurna tapi tak halal. Mungkin pola hidup kita, gaya hidup kita bukan gaya hidup seorang muslim, tapi gaya hidup hedonis, pragmatis, dan semua serba instan, sehingga kita pun tidak menjadi manusia intan. Kita orang yang ekonomis, materialis, dan ada yang berpaham komunis. Ini akan merusak diri kita, dan itu akan mengundang azab Allah. Maka takutlah kita terhadap azab Allah, baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Mudah-mudahan itulah yang membuat kita tangguh dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini. Saudara-saudariku, rekan rawat di mana saja kita berada, mudah-mudahan kita semua bahagia dan insyaallah akan masuk surga. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala aswajihim aw ma malakas aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang yang tangguh itu yang kelima adalah orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali kepada istri-istri mereka dan hamba-hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya itu tidaklah tercelah. Faman ibtagha wara azalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, orang yang memelihara kemaluannya. Orang semua punya hasrat, dan hasrat itu ingin dipenuhi, termasuklah hasrat birahi. Anak muda yang ada rasa ketertarikan kepada lawan jenisnya, itu bukanlah sesuatu yang membahayakan, tapi itulah sesuatu yang normal. Karena setiap manusia yang normal itu akan ada ketertarikan kepada lawan jenisnya. Seorang anak muda suka kepada anak muda-mudi. Seorang remaja yang laki-laki ada ketertarikan kepada remaja perempuan. Itu namanya normal. Ada rasa suka, ada ketertarikan lawan jenis, itu normal. Tapi yang tak normal, jikalau ketertarikan itu dia berpacaran. Karena dari sekian banyak para pakar melaksanakan penelitian,
berpacaran itu di saat muda, di saat usia SMP atau usia SMA, itu bukan memotivasi orang untuk rajin belajar, tapi justru itulah yang membuat orang berantakan belajarnya. Bolehkah pacaran? Boleh. Pacaranlah setelah nikah. Pacaranlah setelah nikah. Kalau masih belajar, belajarlah dulu, kan? Kalau ada ketertarikan kepada jenis itu normal, namanya kamu sehat. Tapi kesehatan itu jangan kau buat sakit, karena engkau melibatkan diri dalam dunia pergaulan bebas. Memang kita bebas bergaul, tapi jangan terjun kepada pergaulan bebas tanpa ada etika, tanpa ada moral, tanpa ada aturan yang mengikat. Kita semua ada aturannya. Jaga kemaluan, pelihara kemaluan. Jangan kita membiarkannya berlari-lari ke sana kemari. Dan kemudian bagi anak muda yang sudah merasa mampu, ya ma'syarul masabab man istata'a minkumul ba'a, siapa di antara kalian sanggup bernikah, menikahlah. Karena itu akan menahan diri kita dan menjaga mata, menjaga kemaluan. Dan jikalau tidak mampu menikah pada saat ini, maka berpuasalah. Karena berpuasa itu akan kita mampu memelihara kemaluan kita. Akan hasrat birahi seperti itu akan terkurangi secara otomatis. Lalu bagi anak gadis yang belum mendapatkan jodohnya dan para janda, jangan terlalu bersedih. Karena negara kita ini merdeka bukan karena berdua, tapi karena bersatu. Bagi anak gadis yang belum menemukan jodohnya dan para janda yang belum menemukan jodohnya kembali, jangan terlalu bersedih. Karena negara kita merdeka bukan karena berdua, tapi karena bersatu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian yang keenam, orang yang tangguh itu adalah orang yang mampu memelihara amanah dan janjinya. Abangnya Ipin namanya Upin. Ya kan? Abangnya Ipin namanya Upin, yang selalu belajar dengan baik. Jika kita diberikan amanah memimpin, maka jagalah amanah lahir dan batin. Jadi amanah itu banyak. Kepercayaan Allah kepada kita sangatlah banyak. Amanah yang pertama, Allah amanahkan kita adalah sebagai hambanya. Yang kedua, kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Aparat-aparat yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan mencegah larangannya, sehingga kita bisa mensejahterakan bumi ini. Oleh karena itu, menanam pohon untuk kesejahteraan kita adalah bagian daripada amanah Allah. Amanah juga ada diberikan oleh manusia kepada kita. Amanah orang tua kepada anak, amanah mertua kepada menantunya, amanah guru kepada muridnya, amanah seorang pemimpin kepada bawahannya yang merasa dan sudah diberikan amanah memimpin. Sebagai atasan, janganlah terlalu kita banggakan diri, karena atasan di pasar harganya hanya 100.000. Jangan bangga dan sombong karena kita berstatus sebagai atasan. Karena atasan di pasar baru itu 100.000 satu setel. Itu belum dioperal itu kan. Jadi yang bawahan pun jangan terlalu merasa rendah diri,
Karena tanpa atas dan tanpa bawahan, wah, siapa yang mampu melihatnya kan? Jadi kaum muslimin rahimakumullah, jagalah amanah-amanah itu, karena itu diamanahkan kepada kita, karena Allah percayakan kepada kita, dan akan diminta pertanggungjawabannya pada di saat nanti. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Dan yang kemudian yang ketujuh ada orang yang memberikan kesaksian, bukan kesaksian palsu, tapi kesaksian yang sebenarnya apa yang dia lihat secara data dan fakta yang akurat. Dan yang kedelapan adalah orang-orang yang memelihara solat. Maka diawali dengan solat, ditutup dengan solat. Mari kita jaga solat biar kita selamat dunia dan akhirat. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang tangguh, dan insya Allah hidup kita akan mantap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.